Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Nanti kita akan tanya, mohon pencerahan juga dari beliau tentang kasus yang terjadi. Dan kami sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Pak Ustadz, Bang J dan sahabat beriman dimanapun berada. Banyak sekali terjadi Pak Ustadz, perceraian ya Pak Ustadz ya. Akhir-akhir ini kan banyak sekali ya. Mungkin dulu juga sering terjadi tapi jarang terblow up gitu. Kan perceraian itu juga kan tidak disukai oleh Allah ya. Walaupun halal. Walaupun halal aja ya. Oh. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu Pak Ustadz ya dalam perceraian itu, khususnya kepada keluarga dan anak nih. Ini kan biasanya orang-orang yang sudah bercerai ini kan ada anak, entah anaknya masih kecil atau anaknya sudah dewasa seperti itu. Nah, kami mohon pencerahan untuk masalah tersebut supaya kami bisa juga nanti melakukan introspeksi diri gitu Pak Ustadz untuk menguatkan iman kami. Monggo Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang kasus perceraian ini memang Allah tidak suka, tapi dihalalkan, dibolehkan. Nah, persoalan perceraian ini bisa memang berdampak bagi yang bercerai sendiri, juga bagi anak-anaknya. Bagi yang bercerai dan bagi anak bisa berdampak ke arah sakit atau masalah rezeki. Oh, bisa pengaruh rezeki juga Pak Ustadz? Insya Allah, karena semua yang terjadi di dunia ini kan tergantung apa yang dia lakukan. Yang bercerai dan anak-anak yang dari yang bercerai itu lakukan sebenarnya. Karena ini tetap berhubungan bagaimana Allah itu menurunkan rezeki. Ya, kemudian Allah juga menceritakan bahwa kalau kita itu disuruh berbuat baik sehari-hari di dunia ini, itu cara untuk menangkap rezeki Allah. Kalau dalam surat Az-Zariyat diceritakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Salah satunya jalan rezekinya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, di titik inilah orang itu lupa. Perceraian ini menjadi bumerang nantinya. Seseorang yang bercerai sendiri itu sebenarnya Allah tidak suka. Yang Allah tidak suka itu apa? Orang bercerai ini bukan perceraiannya. Yang Allah tidak suka itu sebenarnya penyebab perceraiannya. Kalau penyebab perceraiannya umpamanya ada laki-laki, dia menceraikan istrinya nggak ngerti apa-apa, dicerai, kan sedih nih. Kemudian si laki-laki menceraikan itu tanya, "Pok, aku udah bosen," kan gitu-gitu nih kalimatnya. Nah, nggak taunya laki-laki itu punya gendaan, punya wanita lain yang istrinya nggak tahu. Aku udah bosen. Dia cerai sebulan 2 bulan udah nikah dia. Nah, perceraian seperti itu Allah tidak suka. Nah, Allah yang tidak suka kepada siapa? Kepada laki-lakinya. Karena dia menceraikan istrinya hanya sewenang-wenang gara-gara nafsunya. Punya gendaan lah. Punya gendaan. Kecuali laki-laki itu tobatlah kepada Allah Ta'ala, kembali pada istrinya. Kan gitu ya. Tidak wan prestasi. Tidak wan prestasi. Dia kembali pada istrinya kalau istrinya mau menerima. Nah, kondisi yang seperti ini mamanya pisah mamanya. Nah, yang tidak sukai Allah itu sebenarnya kalau saya amati bukan perceraiannya, penyebabnya sebenarnya. Gitu. Karena ada nafsu yang akhirnya nafsunya itu menjadikan dia menceraikan pasangannya. Seperti itu. Tidak boleh mau yang laki atau mau yang perempuan, sebenarnya dilarang oleh Allah. Makanya Allah tidak suka sebenarnya.
Tapi dibolehkan karena ya memang itu jalan keluar menurut menurut manusianya. Tapi dihalalkan. Nah, nanti dari situlah Allah melihat apa yang dikerjakan mereka. Nah, disinilah dalam perceraian ini anaknya. Karena kan biasanya ada perebutan anak, perebutan harta nggak usah kita bahas. Perebutan anak kan dipengaruhi nih nanti nih sama ya, kira-kira. Kalau anaknya tahu yang baik itu ibunya, biasanya anaknya itu akan ikut ibunya. Ya, tahu nih. Ayahnya selingkuh tahu nih. Nah, biasanya ikut ibunya. Tapi karena ayahnya arogan, anaknya diambil. Kan gitu. Bisa seperti itu. Dua-dua, kalau anak cewek sama cowok, yang laki ikut bapaknya, yang cewek ikut ibunya. Kan gitu ya. Ini cara membagi orang-orang bingung karena pingin nafsunya tersalurkan, itu kan begitu ya. Sama seperti itu. Ada yang ingin nafsunya tersalurkan, dia nggak nyerahin istrinya, nikah lagi aja, istrinya nggak tahu. Oh, sembunyi-sembunyi gitu. Ya, nanti kalau udah tua sakit-sakitan baru dia kerasan. Rasanya gimana? Mau hidup di mana? Yang pertama atau yang kedua, yang ketiga atau yang keempat? Banyak itu nggak tahu ya. Banyak. Dia nggak tahu. Orang nggak ngomong. Karena dulu itu waktu masih dia kenceng-kencengnya dia begitu, dia nyari sebenarnya. Nah itu nanti di kemudian harinya ya begitu, dia akan ngerasain sendiri. Akhirnya bentrok semuanya. Yang istri pertama nggak tahu kalau suaminya udah nikah lagi, berantem itu nanti besok. Nah inilah dia laki-laki itu insya Allah tidak bisa mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro, karena tidak ada kejujuran sejak awal seperti itu. Kalau dianggap nggak tahu, ya sekarang nggak tahu, ntar aja tunggu, kan gitu ya. Nah pada saat si anak itu mamanya diajak oleh ibunya, umpama nih ayahnya memang benar-benar selingkuh nih, kan gitu nih ya, sehingga ibunya nggak punya suami atau gimana atau nggak tahu lah. Anaknya itu selalu mamanya diomongin tuh, mamah itu menderita gara-gara papahmu punya selingkuhan. Kalau itu terdengar terus-menerus pada anaknya, anak itu kan lama-lama benci sama ayahnya. Iya, manusiawi itu seperti itu. Nah, iya. Tapi bukan Islami. Bukan Islami, betul. Iya. Manusiawi betul, tapi bukan Islami. Iya. Nah, inilah yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Kalau dicekoi seperti itu terus-menerus, si laki-lakinya akhirnya yang menyimpan jengkel dan marah pada ayahnya. Lama-lama anaknya cewek nggak percaya dengan laki-laki, nggak mau kawin. Jadinya gitu. Nah, inilah sebenarnya bencana-bencana itu, ya trauma. Akhirnya si laki-laki baru nikah 2-3 tahun, gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal, al-nisa akhlak, menyimpan marah. Kalau umurnya belum 45, dengan orang tuanya. Kenapa? Ini orangnya pendiam, tapi kok menyimpan marah? Cari masalahnya. Orang tuamu bisa atau enggak? Gitu aja pertanyaan saya biasanya. Bisa Ustadz, kamu ikut siapa? Ikut ibu. Kamu sering diprovokasi bahwa ayah mungkin. Baru dia menjawab, iya. Nah, baru dia sadar. Oh itu, insya Allah berubahlah. Jangan, walaupun ibumu memprovokasi kamu dengan ayahmu yang begini-begini, itu urusan ibumu, ayahmu, dan Allah. Kamu cukup melihat ibumu aja, boleh nanti ditolong, boleh, tapi jangan benci dengan ayahmu. Nah itu harus dijelaskan, karena apa? Insya Allah dengan seperti itu si anak itu lepas dari gagal ginjalnya, atau lepas dari sesak napas, akhirnya TBC kalau dia orangnya diem. Kan gitu ya. Nah sama, kalau si anak itu akhirnya benci dengan orang tua, frontal, kalau ketemu sama bapaknya nggak mau, diajak bertemu akhirnya jengkel dan sebagainya, si rezeki anak ini juga akan akhirnya tersandung-sandung. Seret juga dia. Kalau punya uang banyak, habis. Kalau punya ini, habis, seperti itu. Nah ini bagi anak-anak yang labil. Kalau anaknya cewek umpamanya, ya seperti itu. Dia akhirnya nggak suka, nggak mau nikah, kenapa? Takut seperti ibunya ditinggal selingkuh. Dan kasus seperti itu banyak. Nah inilah yang menjadikan kita harus berpikir
umpamanya mau pisah apa enggak, pikirlah ini nafsu apa-apa. Kalau umpamanya pasangannya nakal ya dikasih tahu, dablek ya dijewer, keset ya disuruh jalan ngerjain sesuatu, kan itu kan proses saja. Kalau nggak mau ya tinggal ngomong ya. Keset apa Ustaz? Keset itu malas. Oh, malas. Kalau nanti malasnya kumat ya bisa aja bilang, Ci, aku mau cari yang rajin gitu. Opis girl. Umpama, ini hanya umpama ya Ci ya, ini enggak. Jadi itulah yang terjadi, termasuk ya masalah penyakitnya muncul, ya masalah rezeki ya muncul, termasuk saya pernah menangani seorang yang ibu-ibu yang HNP, Apa tuh? saraf terjepit. Oh, di saraf jepit tulang Iya, belakang. jadi diobatin, kasih painkiller, itu udah nggak sembuh. Ketemu dia nyeret kakinya, kemudian saya amati ibu-ibu, Bu, maaf Ibu, ini marah dengan suami. Tapi kok marah dengan suami kok begini, seperti ada benci sekali. Itu Bu punya suami? Punya. Mana? Ini katanya. Saya amati, kok kayaknya bukan suami yang maksud. Terus saya tanya, Bu maaf ya, ini suami yang keberapa? Suami sambung. Suami sambung. Oh, ketemu Bu, saya mau tanya, ini dendam dan benci sama mantan suami. Saya mau tanya bener apa enggak, baru dia nangis. Nangis, jawab, betul Ustadz, karena sejak dulu saya itu suami saya kasar ini itu. Jadi diem, nyimpen marah. Sampai akhir kakinya juga nggak bisa jalan. Bu, udah mulai hari ini Bu kan sudah punya suami, ganti suami sambung, ayolah belajar yang baik, yang lalu biarlah berlalu, kan gitu ya. Kayak apa ya? Yang lalu biar Lagu. Kalau suami Ibu tinggalnya di mana saat ini? Di Gresik, bilang gitu. Oh iya. Terus suami Ibu yang sekarang tinggalnya bukan tinggal, aslinya mana? Pacitan katanya. Jadi nggak taunya memang kota idaman di situ ya. Nah inilah sebenarnya pernah, dan akhirnya saya minta Ibu, Bu, jangan ya Bu, jangan emosi lagi, jangan benci lagi dengan mantan suami, karena Allah mau. Sambil nangis bilang, insya Allah mau. Serius nih saya tanya, insya Allah, doakan aja agar dia itu baik, doakan dia beri selamat oleh Allah Ta'ala, mau, insya Allah mau Ustaz. Selesai dia menjawab, masih nangis, saya tanya, coba kakinya digerakin. Alhamdulillah nggak sakit Ustaz, langsung seperti itu. Makanya persoalan perceraian itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Entah itu masalah rezeki ataupun masalah sakit, itu bisa di situ. Yang selama ini sama teman-teman dakwah memang belum pernah dikejar. Bagaimana sih kok Allah itu menceritakan dalam Quran itu Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, tapi tidak pernah dicari. Hanya diceritakan Rasul dengan istrinya yang begitu baik ini, tapi nggak pernah dicari yang mana. Padahal dalam Quran itulah sifat Rasul, pemaaf, mendoakan orang yang salah, kemudian tidak emosional, tidak membenci, rukun, menjaga tali silaturahim. Semuanya itu ada dalam Quran. Sehari-hari bisa dilihat melalui sunnah. Sholatnya juga tertib ini dan sebagainya. Nah, kita harus seperti itu, belajar. Walaupun sulit, walaupun terseok-seok, tapi kita harus belajar insya Allah. Seperti itu. Jadi, pernikahan itu bisa menjadi bencana. Bencana bukan saja bagi suami istri yang berpisah, tapi kepada anak-anaknya juga. Iya, kepada anak-anaknya. Untuk menumbuhkan rasa netralisasi di anak, tidak keberpihakan sama orang tuanya, gimana caranya? Biarkan memilih. Oh gitu ya. Biarkan memilih, karena anak sudah tahu, feeling itu tahu sebenarnya. Jadi kalau umpamanya si orang tuanya pisah nih, si ibu itu malah pisah, padahal ini orang tuanya. Kemudian anaknya bukan milih ke ibunya, malah anak-anaknya itu ikut ke bapaknya. Nah berarti ibunya memang nggak beres.
Seperti itu ada. Jadi itu feeling ke anak sebenarnya. Iya. Ibunya nggak beres sebenarnya. Tapi kalau ada anak yang laki saya ikut bapak, yang perempuan saya ikut ibu, itu ya nggak apa-apa. Terserah, ini feeling. Tapi hati-hati. Provokasi itu bisa menjadikan rusaknya tubuhnya anak kalau memang si yang pisah itu memprovokasi kesalahan pasangannya dulu, kesalahan ayah atau kesalahan ibunya. Tapi kalau anak-anak yang baik, dia tahu secara feeling, tahu ini orang tua saya yang ini, ibu saya ini nggak baik, ayah saya baik, karena dia tahu ayahnya nggak taunya sering diteladungi sama ibunya. Sering Diteladung itu dijelekin, di marah-marah itu. Dimarahin. Dan ya seperti itu bisa akhirnya anak-anaknya milih pada ayahnya, bukan masalah apa-apa. Ada yang anak-anak itu ayahnya karena selingkuh, anak-anaknya ikut ibunya. Bisa karena anaknya tahu ayahnya selingkuh, bisa, sehingga ayahnya cuek habis itu. Dong dia juga ngumbar nafsu dengan yang akhirnya barangkali akhirnya atau tidak akhirnya yang diselingkuhi itu gitu. Yang akhirnya atau tidak akhirnya diselingkuhi, kan dia mengumbar nafsu dengan itu. Nah itu Allah tidak ridho yang seperti itu, kecuali kalau memang bisa kemudian kenal sama-sama baik. Nah itu beda, itu kan beda ya. Umpamanya si laki-laki dipisah sama istrinya karena dijelek-jelekin, diejek, direndahkan. Akhirnya si istri panas dengan teman-temannya karena omongannya kasar, si laki-lakinya dipisah, udah dipisah, dijelek-jelekin lagi. Nah bisa aja laki-laki itu dia dengan kekuatan Allah itu ya berdoa yang baik, dia tidak ya aneh-aneh, bisa laki-laki itu mendapatkan istri yang lebih baik, sangat baik daripada mantan istrinya. Kemudian rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, sama seperti itu. Nah bisa aja istrinya yang keleleran, dia bermasalah terus, nikah nggak jadi, nikah gagal. Nah ya itu karena apa? Nah, itu perilakunya sebenarnya. Jadi itulah yang harus kita ketahui, perceraian itu bisa menjadi bencana. Makanya hati-hati. Makanya Ji jangan cerai Ji. Ya. Apa sih dulu anunya apa namanya? Maharnya ngajak ke tamjid maharnya. Ustadz mau nanya. Boleh. Ini agak beda tapi mepet nih. Suami istri udah lanjut lah, istrinya meninggal. Kemudian si suami ini mau menikah lagi dengan waktu yang agak cepat dari kematian istrinya, gitu kan? Ya sekitar sebulan atau 2 bulan. Usianya udah lanjut Ustadz, suami juga. Berapa lanjut? 58 gitu kurang lebih. Enggak lah, udah jauh. 60-an. Oh 60-an, siapa tahu 58. Anaknya banyak Ustadz. Anak-anaknya marah, melarang. Dengan alasan yang nggak jelas, dibilang udah tua, ngapain kawin lagi segala macem. Ini yang sisa suaminya apa? Suaminya. Gitu. Nggak lama kemudian, sekitar hitungan nggak ada setahun, suaminya meninggal. Karena marah, sempet banyak kejadian yang dialami, akhirnya meninggal. Ini membawa bencana juga berarti Ustadz nih terhadap anak-anaknya, ada yang pro dan kontra. Itu menurut Ustadz gimana tuh? Iya, jadi gini, bagi anak-anak yang punya ayah atau ibunya itu sudah meninggal, kalaupun mau menikah, arahkan yang positif. Ya istilahnya kalau pokoknya 1 bulan besok setelah ibumu meninggal, aku mau nikah, arahkan yang positif. Ya sabar dulu aja gitu. Mana ya 3 bulan, 4 bulan lah ya. Sabar ya, jangan keburu-buru. Emang ayah sudah ada pandangan? Sudah. Siapa? Noh, si janda itu. Lah, ayah kenalnya kapan? Udah lama kenal. Bencana itu. Gimana? Taunya udah lama kenal. Waduh kan gitu ya. Tapi diarahkan yang baik. Anak-anak yang soleh atau solehah itu harus paham.
Kalau ayahnya itu mau nikah, harusnya si anak tidak boleh memotong. Motong maksudnya apa? Memotong Melarang. itu tidak boleh ayahnya tidak menikah. Tidak boleh ayahnya itu menikah. Nah, itu tidak boleh. Melarang gitu ya. Melarang itu tidak boleh, itu menjadi dosa bagi anak-anaknya. Karena orang tua itu begini. Jadi anak yang melarang orang tuanya menikah, dia harus menanggung orang tuanya terus. Kebutuhan, termasuk kebutuhan ngobrol, termasuk kebutuhan ini, sanggup nggak dia? Iya, dia seminggu sebulan sanggup, nanti berbulan, wah saya kan kerja. Nah, jawabannya kan begitu. Mulai dia lari dari kenyataan. Nah, itu tidak boleh. Kalau mamanya mau nikah, ditanyain, kemudian kalau anak mau pengen lihat, dilihat mau apa enggak. Karena bisa aja si ayahnya itu mau menikah, laki, nggak taunya yang mau dinikahin masih muda, yang muda juga mau. Wah, ini bahaya juga nih. Si ayahnya umur 60-an lebih, dapatnya umur 30-an, kan gitu. Kan mudah sekali. Betul. Perlu dicurigai ya, paling enggak. Bukan curigai, waspada. Oh iya, kan gitu ya, waspada. Hati-hati lah. Ini kok mau sama ayah saya, ini apa yang dicari? Gak taunya memang ayahnya juragan tanah. Lah ya itu harus waspada. Yang mau cari itu yang jelas toh ya. Lah itu jelas toh nak, wong masih bening. Aduh, pusing nih anak. Kalau nyari yang tua, bagaimana mau ngerawatin? Kenapa? Kalau nyari yang tua juga, gimana mau rawatin saya, katanya gitu kan? Bener, ini kayaknya ngkongnya haji nih. Haji nih ngkongnya ini. Ya begitulah. Ya. Jawaban ini tetap harus ya jadi anak kalau orang tuanya mau menikah jangan ditolak, jangan dilarang istilahnya. Cuma waspada, kasih pandangan. Karena kalau anak menolak atau melarang orang tuanya menikah ini termasuk itu dosa. Bukan masalah umur terus nggak boleh menikah. Bukan masalah itu. Menikah itu ketenangan. Bukan menikah itu termasuk sesuatu yang menggairahkan, kan nggak begitu. Dan nikah dalam Islam itu kan ketenangan hati sebenarnya. Jadi bisa untuk ngobrol, bercengkerama, walaupun hanya cuma setiap harinya dibikinin kopi, kasih pisang goreng, direbusin jagung, hanya itu. Bertahun-tahun hanya itu, aja nggak ada yang lain. Malam tidur ya selimutan, kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu kan hanya kebutuhan pengen didampingi. Nah, ini yang harus kita ketahui, harus belajar bahwa anak tidak boleh melarang. Harus belajar, walaupun anak itu nggak punya perasaan nggak nyaman, tapi harus belajar. Kita takut kepada Allah, jangan memuaskan nafsu kita sebagai anak untuk melarang orang tua, jangan. Itu maksud saya. Ibu saya dulu waktu ayah saya meninggal, saya tanyain, kalau ibu mau nikah silahkan. Gitu ya Mas? Nggak mau nak. Oh ya sudah kalau nggak mau. Karena barangkali beliau lihat anak-anaknya seneng, anak-anak yang nyenengin maksudnya. Ya nggak nyenengin ya sebel itu Pak. Kan ada anak yang nyenengin itu seneng gitu. Tapi anaknya beliau ya diem aja. Ya, ibu saya ya gitu. Kalau ketemu sama saudara saya yang itu, diem aja nggak ngomong. Itu ya harusnya dia tahu bahwa ibu saya itu nggak suka sama dia. Tapi dasar muka gedek ya nggak tahu ya. Kan nggak tahu muka gedek itu gimana ya. Tapi intinya harus difahami. Tidak boleh kita melarang sebagai anak untuk orang tua yang mau menikah, itu kunci. Biarkan, kan gitu ya. Nah cuma ya yang ditakutkan waris ya gimana lagi, memang keadaan begitu. Nah bagi anak yang melarang nanti besok dia akan terjadi seperti itu. Bisa aja terjadi seperti itu. Kenapa? Bisa aja anaknya, salah satu anaknya cewek atau anaknya yang dia senengin malah nggak nikah. Mbok nikah kamu lupa dulu itu melarang ayahnya menikah. Kok nggak nikah? Akhirnya kurang pinter ke ini, malah musyrik semua. Cariin ini musyrik itu. Nah itu akhirnya rusaklah dia imannya, sehingga menjadi dia tidak diterima besok di surga. Salah satunya itu. Makanya harus hati-hati kita hidup. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Taala. Amin. Allahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita untuk menguatkan keimanan lagi ya Bang Ji ya. Insya Allah. Insya Allah. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Intinya hati-hati kita dalam hidup ini, baik berkeluarga, jadi anak kepada orang tua. Hati-hati, karena itu bisa juga menimbulkan bencana di kemudian hari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.